Ya, kita tinggal di sebuah masyarakat yang memang sakit. Ketika ada orang yang mengaku nabi dan menghina nabi yang dipercaya oleh masyarakat, kita langsung membencinya, langsung memaki, menghujat, kalau bisa menghukum. Ramai. Begitupun ketika ada mu'alaf, ya. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam, terlalu semangat dan akhirnya juga menceritakan hal-hal yang buruk tentang agama lama dia. Kita pun terpicu untuk ramai. Kita ini gampang banget dipancing untuk ribut, senang berenang di dalam kekeruhan. Orang yang mengaku nabi juga nggak merasa ia menghina, ya. Ia tidak merasa sedang melakukan penistaan terhadap agama. Ya. Dalam hal ini adalah Islam. Dia berkelit bahwa ini adalah kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh undang-undang. Sedangkan kita masyarakat yang meyakini, ya, Nabi sebagai orang yang mulia, tentu gampang terpicu untuk menganggapnya sebagai penista agama dan itu harus dihukum. Sama seperti orang-orang yang mu'alaf tadi. Saya mikir kalau yang mu'alaf itu mereka masuk Islam lalu menghina agama sebelum mereka menjadi Islam. Saya mikir kayaknya ada yang salah gitu loh. Karena yang saya tahu Islam bukan agama yang membenarkan caci maki dan hinaan. Islam bukan agama yang mengajarkan sesuatu dengan mengejek, tetapi mengajak gitu loh. Nah, apabila ada mu'alaf yang lalu dia menjelek-jelekan agama sebelumnya, persoalannya di mu'alafnya itu. Yang sakit mu'alafnya itu. Karena gini ya, kalau saya ada di dalam sebuah organisasi, ada di dalam sebuah agama sekalipun, saya mau mengkritik di mana tempat saya hidup. Saya mau mengkritik tokoh agama saya mau mengkritik orang-orang yang ada di elit organisasi saya, bahkan saya mau mengkritik pemerintah di mana tempat saya tinggal. Saya hidup di Indonesia dan saya punya hak untuk mengkritik. Para mu'alaf ini sebaiknya kalau menemukan kejanggalan dalam agamanya, ya sampaikanlah langsung sebelum kamu menjadi mu'alaf. Sampaikanlah langsung di gereja-gereja, sampaikan langsung ke pastor-pastor. Jangan ketika sudah pindah agama, lalu Anda mencaci maki gereja dan umat Kristen maupun Katolik yang lain gitu. Seolah-olah Anda itu ya kesannya ya umat Islam seperti Anda itu penuh dengan kebencian, sukanya mencaci maki, sukanya menjelek-jelekan agama lain gitu loh. Dengan alasan apapun, kita nggak punya hak untuk menjelek-jelekan agama lain. Gitu loh. Jadi mereka yang atas nama dakwah sering menuding atau menjelek-jelekan agama lain, buat saya itu sakit gitu loh. Salah satu contoh masyarakat yang sakit. Nah, kenapa mereka bisa begitu? Ya, ini juga yang mestinya kita biasakan. Ketika ada orang yang mengaku Nabi ke-26 dan menghina Nabi Muhammad SAW ya, dengan dianggapnya sebagai cabul dan sebagainya lah ya, orang-orang yang benci terhadap Nabi Muhammad, banyak banget lah hinaannya terhadap Muhammad. Begitupun orang-orang yang benci terhadap
Yesus ya, banyak hinaannya. Tapi di luar lain adalah konteksnya bercanda, tapi yang hinaan itu banyak. Ya kita mestinya terbiasa untuk bertanya kenapa dia bisa melakukan seperti itu, kenapa dia bisa punya pikiran seperti itu, kenapa dia punya anggapan yang buruk terhadap nabi kita. Apa yang membuatnya begitu? Ya. Sebaiknya kita bertanya demikian ketimbang kita langsung reaktif menghujat, bahkan kalau bisa persekusi gitu kan. Ditanyalah, kenapa kok begitu? Lo kenapa gini? Lo kenapa benci sama nabi gua? Lo kenapa benci sama agama gua? Ya ditanya aja, kan setiap orang punya alasan. Kalau alasan kebebasan berekspresi, ya itu kebebasan berekspresi adalah ruang. Tapi kenapa lo bisa begitu? Kenapa lo melakukan itu? Itu yang perlu kita lakukan. Jangan ujuk-ujuk ngancam. Layak dibunuh, darahnya halal. Waduh, bos. Udahlah, tinggalinlah dunia-dunia kayak gitu tuh. Main ancam, main siapa sih lo? Udahlah, kita orang biasa. Ya kalau kita telusuri ya, disadari atau tidak, orang yang mengaku Nabi ke-26 dan menghina Nabi Muhammad atau Nabi ke-25 menurut bahasanya adalah orang yang mengalami trauma pada masa kecil. Dia ceritakan sendiri ketika diwawancara oleh salah seorang jurnalis ya dari media, betapa dia tuh benci ketika masa kecilnya itu sering dibully, didiskriminasi ya karena dia etnis yang minoritas. Ya seperti itu, dan itu menjadi trauma. Ya, traumanya udah makin parah karena mengalami ketika remaja dan sebagainya, apalagi dengan cara dakwah dia yang frontal ya, itu menumbuhkan mentalitas dia untuk melakukan apa yang sekarang dia lakukan. Orang-orang yang trauma, mengalami diskriminasi, mengalami perisakan atau bully, mengalami intimidasi ketika kecil, itu bisa jadi punya dendam ketika dia nanti punya kemampuan untuk melawan, akan melawan. Nah itu yang dilakukan ketika dia merasa sanggup untuk bicara, ya, menumpahkan kebenciannya terhadap orang-orang lama yang pernah menindasnya, maka itu pun dia lakukan, maka dianggaplah umat Islam seburuk itu. Maka dianggaplah agama Islam agama yang seperti yang dia alami gitu loh. Jadi dia mengalami sakit di dalam hatinya karena disakiti oleh lingkungan sekitar gitu loh. Lingkungan yang memang diskriminatif, intimidatif, tidak toleran gitu loh. Jadi kita sedang menghadapi orang sakit. Ya orang sakit harus dibantu disembuhkan, dipulihkan, jangan dibikin tambah sakit gitu. Kita ini memang hidup di dalam masyarakat yang multikultural. Kita nggak bisa mengingkari kita tinggal di Indonesia, di Nusantara. Sejak dulu sudah ada orang Cina di sini, sejak dulu sudah ada orang Arab, orang India ya di sini ya. Nggak cuman orang Jawa, orang Sumatera, orang Borneo, orang Bugis, orang Papua dan sebagainya. Sudah ada. Bahkan di sana pun sudah banyak juga orang Arab di Ambon ya. Cina di Ambon juga. Banyak kali itu, sudah banyak. Kita nih nggak bisa memungkiri kita tinggal di masyarakat yang multikultural. Ya jadi menjadi pihak yang merasa paling dominan, paling pribumi itu nggak pantas bos. Sekarang lo lahir tahun berapa lo merasa pribumi? Lo kalah tua sama jangkrik di sini. Aduh bos. Sekarang gini deh, waktu kita kecil,
kita kan hidup di dalam masyarakat atau lingkungan yang beragam ya. Kita hidup di dalam lingkungan yang multikultural. Tentunya selain pengalaman-pengalaman buruk tadi yang bikin trauma beberapa orang, saya yakin banyak cerita-cerita yang menarik, yang lucu, yang happy, ya bikin gembira tentang masa kecil kita bermain bersama teman-teman. Gimana kita pernah main bola bersama, main galasin bersama depan musola, depan masjid. Saat itu kita nggak mikir, ini temen gue agamanya Kristen, temen gue orang Cina, tapi kok mainnya di depan musola. Bahkan kalau malam takbiran ikut main beduk. Kita happy aja gitu loh. Nggak ngelihat dia itu agamanya apa. Yang penting, bahkan ada juga teman saya dulu ketika kecil ikut sahur, padahal dia Cina. Tapi happy gitu loh. Nah, cerita-cerita yang happy kayak gitu tuh banyak sebenarnya di masyarakat kita, saya yakin. Nah, kenapa itu nggak kita ungkap lagi? Itu kita ceritakanlah kembali betapa kita itu dari kecil kita tuh sudah akur, sudah damai. Kenapa kok ketika dewasa kita menjadi sakit gitu loh? Masa sih kita harus balik lagi ke masa kecil? Ya nggak mungkin sih. Cuma paling tidak cobalah ingat lagi memori indah kita, ya, kenangan manis kita. Gimana kita hidup di dalam masyarakat yang beragam, main, bercanda, nggak ngelihat itu agamanya apa, sukunya apa. Nah, itu kita ceritakan lagi yuk. Bikin konten, video, teks, apalah terserah yang kita bisa. Kita ceritakan kembali bahwa kita ini orang yang senang hidup akur, damai, nggak suka dengan keonaran, kericuhan, tidak suka menghujat, tidak merasa paling benar. Ya. Apapun agama teman kita, tetangga kita, terima aja, tetap gaul. Ya. Apabila ada yang nggak beres dari perilakunya, ya kasih tahu. Tetapi bukan dalam konteks agamanya ya. Karena perilaku itu ya dalam konteks perilaku, kasih tahu perilakunya, lu kayak gini, lu nggak asik lo kalau lo kayak tadi gitu. Gitu aja, nggak susah. Sudahlah, ribut-ribut nggak ada untungnya. Orang yang menghujat agama orang lain itu buruk, apa sih hasilnya? Orang yang menghujat Nabi Muhammad itu segala macam keburukannya, apa keuntungannya? Kepuasannya apa? Hanya ya sekedar menghujat, melampiaskan kebencian, merasa benar. Cuma itu, lo gak dapat apa-apa. Kepuasan lo tidak membuat lo tuh lebih baik, tidak membuat lo lebih wise, tidak membuat lo itu terhormat dan dihormati sama orang-orang yang suka dengan kedamaian. Oke? Udahlah sakitnya. Sembuhlah. Udah terlalu lama kita tinggal di dalam lingkungan yang sakit. Ya. Yuk.